Loh, kan memang itu bagian bagaimana pengawasan daripada kebocoran. Kemarin Pak Bahlil sudah panggil juga kan? Bagaimana kompensasi subsidi. Oh, enggak, kan memang kita harus pastikan seluruh proyek itu efisien, tolak ukurnya jelas, bukan pemborosan. Makanya Terminal 4 kita putuskan dibatalkan, ya. Tetapi bukan berarti penambahan kapasitas penumpang kita tidak lakukan. Ternyata dengan biaya hanya 1 triliun, bukan 14 triliun, Terminal 1, 2, 3 ini kita bisa maksimalkan dengan memperbaiki daripada jalur, juga space atau ruang-ruangan yang tadinya mungkin bisa dimaksimalkan, itu kita coba lakukan. Itu sama juga yang di Bali kemarin kan kita coba ada renovasi. Kemarin nih Pak Doni waktu itu masih di Injourney. Alhamdulillah udah jadi sekarang. Itu kapasitasnya itu bisa naik menjadi 32 juta yang tadinya mungkin di 23-25 sudah maksimal. Jadi kita upayakan untuk efisiensi sehingga semua proyek-proyek yang ada di BUMN benar-benar terukur gitu. Jangan BUMN hanya mikirin proyek-proyek tapi akhirnya nanti ada kasus-kasus korupsi. Itu yang kita coba tangani selama 5 tahun terakhir ini. Gitu. Pak Erik, soal dana Tara Pak, tadi Pak Darmadi, Pak Nurdin Halid juga nanya soal dana Tara ini. Sebenarnya fungsi BUMN ini sendiri di dana Tara gimana Pak? Ya pasti kami mendukung dengan hadirnya Danantara. Ya, saya sudah sampaikan bahwa bahkan kita menyiapkan fasilitas untuk kantor Danantaranya. Ya, kantor Danantaranya udah kita siapkan. Itu salah satu aset Bank Mandiri. Tinggal bagaimana masing-masing pihak duduk melakukan kajian lebih dalam supaya sinergisitasnya seperti apa gitu. Oh, saya nggak mau bicara itu. Sama tadi arahan dari Pak Dasko jelas dukung karena itu sesuai dengan tentu target-targetnya rencana tanggal 7 atau tanggal 8. Makanya kami di BUMN mempersiapkan fasilitas tadi perkantorannya, nanti kajiannya kita sinergikan gitu. 8 November seperti itu infonya, saya nggak tahu. Saya cuma menyiapkan kantornya aja. Pembagian tugasnya gimana Pak? Nanti ada kajian kan? Tadi di Komisi 6 juga bicara mengenai kajian. Pak Erto tadi sempat singgung dividen 100 triliun. Kenapa? Dari 90 triliun tadi Pak Erto sempat singgung. Oh enggak, dividen kami kan sudah tembus 90 triliun. Kedepannya kita akan mendorong bagaimana dividen ini bisa tembus 100 triliun, tapi bukan dalam 1 tahun, tentu dengan berbagai pihak gitu, ya. Pak, tadi kan Bu Nike ada lagi nggak Pak nanti pucuk pimpinan? Ya Bu Nike saya rasa sudah kerja maksimal, ya beliau sampai berapa 6 tahun saya rasa. Jarang loh di rut Pertamina selama itu. Jadi saya mengapresiasi kinerjanya. Nah tentu sekarang ada Pak Simon, ya yang saya rasa ini pimpinan muda, jadi mungkin juga kita bisa dorong terobosan-terobosan lebih luas lagi, lebih efektif lagi. Dan saya sudah bertemu Pak Simon waktu menjadi Komut. Ada beberapa poin yang saya titipkan dan insya Allah saya yakin beliau bisa bekerja lebih maksimal, apalagi dengan terobosan-terobosan yang sudah didiskusikan langsung. Selain Pertamina ada lagi nggak Pak BUMN lainnya? Pabrik listrik dong Pak, kendaraan listrik. Update kembangannya seperti apa Pak? Tadi saya kendaraan listrik. Pabrik ya. Baterai listrik. Oh, makanya kendaraan listrik. Saya pikir ada wamen-wamen bikin kendaraan listrik diam-diam nih. Pabrik listrik tadi saya sampaikan bahwa hasil kerjasama kita dengan CATL sudah mulai berjalan dan ditargetkan 2026 akhir sudah memproduksi. Ya, pembelinya sudah ada, saya nggak bisa bicara siapa aja. Tetapi ketika saya dorong, saya minta proof daripada mana sih yang mau beli sebenarnya, jangan hanya bikin-bikin tapi nggak ada yang mau beli gitu. Dan kembali kita sekarang coba dorong dengan sesuai perjalanan Pak Prabowo ke luar negeri untuk bisa membantu juga pelaksanaan untuk Ford dan Volkswagen ya yang ada di Vale. Jadi artinya benar-benar kita bisa menjadi ekosistem EV battery. Ya, ada China, ada Eropa, ada Amerika. Memang kan supply chain-nya nanti yang terbesar kita karena memang kita negara yang punya reserve nikel terbesar gitu. Selain Bu Nike Pak tadi ada Pertimbangannya apa Pak dari komisaris utama Pertamina Pak Iwan Bule?
Loh, kan memang itu bagian bagaimana pengawasan daripada kebocoran. Kemarin Pak Bahlil sudah panggil juga kan, bagaimana kompensasi subsidi itu harus benar-benar dihitung ulang tepat sasaran atau tidak. Jadi di Pertamina itu ada Pak Muhammad Iriawan, ya, ada Pak Condro, ya kita harapkan dari perwakilan ini bisa memperkuat lagi keborosan-keborosan yang selama ini terjadi ya. Tapi bukan keborosan karena korupsi, karena memang tadi datanya harus terus disinkronisasikan. Ya, masalah kita memang kan data selama ini gitu. Pak Erik soal update konsolidasi. Sudah tadi kan sudah. Pak Amin akan mengawal membantu saya di ESG ya, apalagi kalau kita lihat blueprint kita jelas ya, ke depan ini ekonomi hijau harus menjadi bagian terpenting. Ya, environmental itu menjadi isu yang tidak boleh tertinggal. Ya, sosial itu bagaimana kita memanage stakeholder, karena jangan sampai tadi kita membangun proyek di daerah, tetapi masyarakat daerahnya tidak mendapat apa-apa. Apalagi tadi disampaikan bagaimana perhatian BUMN dengan koperasi, dengan UMKM. Nah ini juga akan kita dorong, itu bagian. Dan tentu bagaimana governance juga kita terus tingkatkan. Tapi tentu kalau portfolio, Pak Doni, Pak Tiko memang akan ada bagi tugas bagaimana mengawasi portfolio ini. Gitu. Kalau target dari klasterisasi yang 11 dengan 30 BUMN itu gimana Pak? Ya ini nanti kan kalau dulu target kita 88 proyek, 85 selesai. Ya nanti target berikutnya ya kita akan cetuskan lagi berapa saya nggak tahu. Nanti kita lagi kemarin dari Pak Menko kan sudah ada titipan 4. Ya, nah kita masukkan ke dalam proyek 5 tahun ke depan nanti. Gitu. Pak Erik, update soal konsolidasi BUMN-karya gimana Pak? Sebulan lalu kan Bapak bilang masih di Pak Menteri PUPR yang lalu. Rabu akan bertemu Pak Menteri PU yang baru. Salah satu isunya ya mendapat approval bahwa BUMN karya ini dari 7 menjadi 3. Sehingga kita bisa melakukan restrukturisasi, penyehatan, tetapi juga membangun ekspertis di masing-masing BUMN. Akhir tahun ini berarti eksekusinya bagaimana? Ya kalau minggu depan diteken ya selesai. Pak Erik, Tinggal kita tunggu. Pangan Pak Erik tadi banyak disinggung oleh Pak Herman Heron soal pangan Ya, kolaps. saya sangat Bagaimana dukung. mendukung upaya swasembada pangan? Enggak, saya sangat dukung bahwa BUMN pangan ini, apalagi Bapak Presiden Pak Prabowo mendorong yang namanya swasembada pangan. Ya, tadi saya bilang, saya sudah bertemu dengan Menteri Pertanian, kita sudah bersepakat untuk bekerja sama untuk memberikan solusi. Salah satunya misalnya Bulog dikembalikan perannya seperti zaman dulu. Dia menjadi tentu bisa operasi pasar, tetapi ketika ada operasi pasar, 3 dituntut kerugian negara. Ya, seperti yang kita lakukan dengan Pertamina PLN ketika mereka sudah melakukan kompensasi subsidi di audit BPK, nanti sisa dananya di top up, dibantu kembali. Nah ini kita usulkan 26 triliun buat operasi pasar cukup. Sehingga petani bisa punya kepastian memproduksi. Petani produksi aja, tetapi pemerintah menjadi off taker. Nanti setelah operasi pasar setahun kemudian diaudit atau 6 bulan kemudian atau 3 bulan. Ternyata dari operasi pasar itu ada kerugian 6 triliun. Tapi ini bukan kerugian korupsi karena memang untuk memproteksi harga-harga yang diciptakan petani yang selama ini tadi disampaikan petani ini selalu tertinggal. Ya polisinya ada. Itu kembali bagaimana kita diskusi dengan Menteri Pertanian ke depan. Ya, cukup ya. Soal